Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore rekan-rekan semuanya atau teman-teman semuanya. Nah, ini saya diberi amanah sama kakak Archif ya untuk membawakan materi berkuliah dan berkarir di negeri Kangguru. Nah, sebenarnya ini cakupannya luas sekali ya, berkuliah dan berkarir. Berarti itu kan ada nanti akan ada mungkin nanti akan tumpang tindih dengan Bu Yusita, tapi ya nanti let's see aja ya. Nah, ini saya di sini mau share tentang pengalaman ya secara global aja ya ini ya. Nah, perkenalkan saya Lili Istiqomah. Saat ini saya sedang studi PhD tahun pertama ya di Western Sydney University. Kalau teman-teman lihat, ini di sisi kiri ini ada logo Western Sydney University. Saya kuliahnya di sini. Kemudian yang sisi kanan ini ada universitasnya Kawula Muda ya ini ya. Nah ini apa ini kok inspirasi malam ini berarti kan kayak kalong ya. Kalau malam itu kan kalong malam ya. Jadi belajarnya itu di malam hari ya. Seperti itu ya. Kalau saya di Indonesia ngajar di dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadi saya berasal dari Solo ya, kawan-kawan semua. Jadi dari Solo, kemudian di sini baru um, first year PhD di Western Sydney University dengan beasiswa MORA ya, Ministry of Religious Affairs atau Kemenak ya, kalau ini Kementerian Agama. Tapi sekarang sudah karena COVID ya, semuanya sudah dilebur jadi satu menjadi LPDP. Nah, begitu ya. Jadi nanti next ke depannya itu juga masih akan ada, tapi Mora LPDP seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini. Mengapa kok pilih apa namanya studi lanjut di Australia? Nah, seperti itu ya, karena topik yang diberikan pada saya dan saat ini saya juga berada di Australia, maka yang paling relevan memang ini. Mengapa pilih Australia? Nah, terus terang dulu saya melamar beasiswa. Ini cerita dulu ya. Beasiswa itu di 2018. Nah, itu saya karena PhD atau S3 ya, karena PhD atau S3 maka kami disarankan atau diwajibkan kalau LPDP ya, beasiswa LPDP itu diwajibkan untuk mempunyai supervisor dulu atau pembimbing dulu seperti itu. Nah, di tahun 2000 akhir, jadi 2018 akhir, jadi ini flashback dulu ya, saya sebenarnya itu baru jadi dosen itu 2 tahun kawan-kawan. Jadi jangan jangan kecil hati ya. Jadi dosen itu diangkat 1 Januari 2017 seperti itu. Nah, untuk bisa ikut beasiswa itu minimal usia dosen itu 2 tahun. Nah, saya di Desember 2018, berarti 2 tahun kurang 1 hari itu saya ikut apply beasiswa gitu ya. MORA, Ministry, karena saya dosen di bawah Kementerian Agama, maka saya apply-nya di MORA kayak gitu. Nah, kalau S3 itu diwajibkan untuk mempunyai pembimbing dulu, calon pembimbing. Nah, waktu itu saya mengirim ke 8 supervisor, calon supervisor, semuanya menjawab. Dan yang paling cepat menjawab itu yang Australia ini, teman-teman. Saya sebenarnya diterima 2 di UK, sama di UK juga. Cuma di UK itu waktu itu di bulan Desember ya, 19 Desember 2018 saya mengirim ke 8 calon supervisor. Nah, yang UK itu dijawab sama mesin. Begini jawabannya. Thank you for your email. Ya, I will be back on 2 Januari 2019 seperti itu. Sementara aplikasi beasiswa saya ditutup 31 Desember 2018. Nah, yang Australia ini menjawab tanggal 23 Desember. Makanya that's why I choose Australia. Nah, Recording in progress. Memilih yang
Australia. Sebentar ya kawan-kawan, ini ada apa namanya? Nah, meeting was recorded. Nah itu. Jadi, nah kemudian di tanggal 2 yang supervisor UK itu juga ngirim bersedia untuk menjadi supervisor saya. Wah, saya bingung ya. Tapi aplikasi beasiswa itu sudah ditutup di tanggal 31 Desember gitu ya. Ya sudah, saya jawab calon supervisor yang di UK, mohon maaf saya sudah di Australia karena aplikasi beasiswanya sudah ditutup gitu ya. Tapi ini cerita lagi, ternyata di extended gitu loh. Jadi sebenarnya di extended sampai 30 Januari 2019. Waduh, saya bingung lagi pilih Australia atau pilih UK gitu lah ya. Aduh, waktu itu bingung sekali ya. Tapi terus kemudian saya sudah mengiyakan yang Australia ini, ya sudah, saya akhirnya terbanglah ke sini akhirnya begitu ya. Nah, kawan-kawan atau teman-teman mungkin di hari-hari sebelumnya kemarin sudah mendapatkan apa namanya hal-hal yang sangat menarik ya. Mungkin yang di mana? Jepang, mungkin yang di Taiwan, mungkin yang di Turki, mungkin yang di Malaysia atau yang dimanapun ya itu ya yang ikut sekolah inspirasi malam ya Untaian ini ya. Nah, apa sih istimewanya Australia itu? Nah, ternyata saya dulu gini, waduh saya pengen ke UK biar nanti bisa foto sama Pangeran George gitu loh ya. Di sana UK kan bagus-bagus ya kan ininya ya. Nah, ini saya kasih tahu teman-teman. Kalau teman-teman pengen kuliah dan dapat semuanya ya, dapat kuliah, dapat ilmu, dapat pulangnya nanti bawa berlian ya, nggak cuma sebongkah berlian ya, tapi berlian, gunung berlian, kuliahlah di Australia. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman nanti kuliahnya di UK, let's say UK ya. Kalau UK itu teman-teman hanya bisa kuliah sambil jalan-jalan ya, sightseeing. Kalau kalau di UK atau di British ya, di Inggris itu teman-teman mau ke Perancis, tinggal naik bis 2 jam. Terus mau ke Belanda, mau ke mana itu kan cepat ya. Dan itu seakan-akan kemana-mana kayak gitu. Tapi nyari kerja di sana susah, teman-teman. Kalau teman-teman itu sangat hobi atau sangat apa namanya sangat pengen pandai pandai sekali ya di maksudnya fokus dalam pendidikan, pergilah ke Amerika. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman pengen belajar mengembangkan diri, karir sekaligus untuk bekerja, pergilah ke Australia. Nah, ternyata seperti itu, teman-teman. Nah, nanti rahasianya apa kita akan bongkar di sini ya. Nah, mengapa pilih Australia? Satu, standar pendidikan atau kualitas pendidikan itu terbaik. Memang ya, ada di antara top university in the world, ya, Australia itu ada banyak ya, banyak apa namanya? Universitas yang bagus. Kalau terkenalnya itu kan the group of 8 ya, 8 universitas. Tapi jangan salah, itu kan diukur dari sisi apa. Nah, ini terbaru ini WSU, Western Sydney University, universitas saya itu number one, tapi dari segi ya impact ranking. Jadi mahasiswa yang lulus dari Western Sydney University itu yang lebih banyak mendapatkan pekerjaan gitu loh, impact ranking. Jadi kalau yang lain-lainnya itu mungkin dari segi apa ya, segi infrastruktur dan lain-lain ya. Jadi macam-macam kayak gitu ya. Nomor urut ranking di dunia itu kan macam-macam. Kayak kayak kalau teman-teman kuliah di Indonesia, nomor 1 mungkin UI, nomor 2 UGM, kayak gitu ya. Nomor 3 ITB atau terbalik-balik ya, dan seterusnya. Nah, juga sama seperti itu. Hanya saja kalau yang universitas saya ini, Western Sydney University ini dari segi impact. Jadi yang lulusan dari sini pokoknya impact yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Nah, itu nomor 1 di dunia. Itu ya.
Kemudian nomor 2, jaminan kualitas dan pengakuan internasional. Ijazahnya kelas dunia ya, kalau teman-teman nanti kuliah di Australia. Kemudian kualitas hidup. Nah, kualitas hidupnya di sini, teman-teman, ini negara multicultural ya. Multicultural, jadi dari mana-mana itu ada. Saya tinggal di Sydney, teman-teman. Sydney ya. Sydney itu kota besar, multicultural. Jadi itu ada dari Cina, Vietnam, manapun, Cina, Vietnam, mana-mana ya, dari Nepal, Indonesia, Malaysia, semuanya ada. Dan Prancis, kadang mereka bicara itu kita di jalan gitu, oh sana itu kok Kantonis, Mandarin, di sini Indonesia, di situ Vietnam, kita nggak paham gitu. Tapi kadang kalau sudah bertemu gitu bicara pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, kualitas hidup di sini ini kawan-kawan tinggi ya, apa namanya, kehidupan di sini itu enak lah gitu ya, enak kalau kerja, mau kerja gitu enak ya, kualitas hidupnya di sini tinggi ya. Kemudian prospek lulusan, nah ini tadi kalau teman-teman lulus dari luar negeri mau ke Indonesia, maaf, bekerja di sini ataupun di Indonesia juga laku ya, laku. Kemudian risetnya bermutu. Nah, riset-riset yang ada di sini memang bermutu. Kalau memang nggak bagus, teman-teman tulisannya nggak bagus, risetnya nggak bagus, disuruh ngulang. Nah, bisa jadi disuruh ngulang atau disuruh ganti topiknya, gitu ya. Kalau saya ini karena PhD, ya saya kurang kurang apa namanya, mempunyai wawasan kalau S1, kalau S2 bagaimana seperti itu ya. Tapi kalau PhD itu memang harus ya, jadi ya memang harus bermutu. Kalau nggak bermutu ya di downgrade gitu loh, diturunkan ke S2, nggak lulus, fail kayak gitu ya. Jadi ada FIFA namanya, ada apa namanya, ada kalau di sini COC ya, Commencement of Candidature. Jadi apa namanya, kita diminta untuk mempertanggungjawabkan itu ya, mempertanggungjawabkan riset kita. Kalau PhD itu di tahun pertama, teman-teman. Nah, gitu. Kemudian yang keenam, ada banyak pilihan program studi. Nah, teman-teman mau ambil program studi apa gitu, senangannya apa, nanti tinggal go to the website. Nanti website kampus yang teman-teman pilih, yang teman-teman suka itu apa. Nah, nanti pilih di sana. Ada semuanya, semua informasi itu terbuka ya. Kemudian fleksibilitas sistem pendidikan Australia. Nah, itu fleksibel, teman-teman. Fleksibel dalam arti nanti kalau majornya itu apa? Fisika, gitu ya. Fisika nanti ada banyak sekali. Ya, tinggal pilihnya yang apa? Kamu senang yang mana? Kayak gitu bisa semuanya. Atau ada perkawinan, riset perkawinan ini dengan ini dengan ini dengan ini kayak gitu ada semuanya ya. Nanti bisa dicek di sana. Kemudian belajar bahasa Inggris di Australia. Nah, ini bagi yang pengen terutama teman-teman yang S1 sama S2 itu kan ada kelasnya masuk, jadi course by course. Kalau S3 saya itu by research ya. Jadi tidak ada kelas. Jadi saya langsung research di sini. Nah, kebetulan COVID ya, sebenarnya bisa sih datang ke kampus kayak gitu. Cuma saya kadang ya datang, kadang di rumah kayak gini research langsung riset. Jadi tidak ada kuliah, tidak ada kuliah di kelas. Tapi kalau teman-teman S1 sama S2 itu memang ada kelasnya. Jadi nanti bisa bergaul pakai bahasa Inggris gitu ya. Ngomongnya bahasa Inggris dengan teman-teman multicultural, mana kayak gitu ya. Kemudian nomor 9, budaya dan keanekaragaman hayati di Australia. Ya, benar teman-teman. Di sini tuh banyak sekali ini tempat indah kayak gitu loh. Tapi kalau bagi saya tuh yang paling indah itu Indonesia ya. Labuan Bajo, mana Lombok, terus mana itu Sulawesi itu kan banyak ya. Itu masih alami gitu loh. Di sini juga sama alami, tapi banyak yang buatan. Maksudnya memang sengaja apa namanya dibikin seperti itu loh. Misalkan apa namanya banyak taman di sini yang berwarna-warni, ya memang dipelihara. Di sini terpelihara semuanya gitu ya. Kayak tadi kualitas hidup. Jadi kita enggak bisa jalan apa namanya
jalan di jalan itu ada lampu merah, teman-teman terjang gitu ya. Itu dendanya 400 itu 4 juta, teman-teman. $400 itu 4 juta. Nggak bisa, kuning, lampu kuning itu Anda tabrak, maksudnya diterjang gitu ya, pakai sepeda motor atau pakai mobil, nanti teman-teman akan kena denda paling tinggi 400. 400 itu 4 juta. Jadi nggak sembarangan kalau di sini ya. Jadi buang sampah pada tempatnya. Terus di sini hidup teratur, makanya kualitas hidupnya itu tinggi ya. Terus di sini tuh nggak ada, selama saya di sini, saya kesini tuh Desember, begitu dibuka border sama Perdana Menteri, dibuka tanggal 16 Desember, saya kesini, sampai sini tanggal 17 Desember ya. Tanggal 17 Desember itu sampai sekarang itu saya tidak menemui, kalau di tempat saya ini ya, lalat nggak ada. Lalat itu loh, sebangsa kotoran tuh loh. Nah, enggak ada. Semut di tempat saya enggak ada karena memang tempat tinggal saya ini orangnya pemiliknya itu memang bersih banget ya. Nah, itu tidak ada. Jadi semut enggak ada. Laler itu loh, teman-teman. Tahu laler enggak? Lalat. Kalau laler itu bahasa Jawa ya. Lalat itu enggak ada. Terus pokoknya semua bersih sekali ya di sini ya. Terus apa itu mandi, pokoknya kayak hotel gitu loh ya. Ini kayak hotel, airnya panas dingin. Pokoknya tempatnya bersih sekali ini di tempat saya yang saya tinggal ini. Persis hotel itu, kayak di hotel gitu ya. Hotel kalau di Indonesia ya bintang-bintang 4 lah kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu budaya dan keanekaragaman hayati di Australia. Nah, ini pergi kemanapun itu kalau di Sydney loh ya, itu tinggal naik tren, tinggal di tap pakai opal ya namanya. Kalau di Sydney itu pakai opal, nah kayak gini, ya, opal, kartu opal ini kemana-mana bisa pakai tren atau pakai bus. Jadi teman-teman tinggal mau kemana semuanya teratur. Pokoknya hidup di sini serba teratur, teman-teman. Makanya banyak teman saya yang nggak mau pulang, pengennya di sini, gitu loh ya. Kemudian kesempatan untuk bekerja di Australia. Nah, itu besar. Kesempatannya nanti tinggal bisa sesuai dengan bidang kita masing-masing atau hanya bekerja kasar ya istilahnya, non skill ya, itu bisa. Terus kemudian nomor 11 apa ini teman-teman? Wah, saya kok ketutup ini ya. Sebentar. Nomor 11, visa kerja pasca studi di Australia. Nah, ini bisa nanti mengajukan. Kalau teman-teman sudah lulus, nanti mengajukan aja visa untuk kerja. Kan lulusan Australia ya, nanti bisa. Ada 4 tahun atau berapa tahun. Nanti bisa ditanyakan ke agent yang teman-teman waktu ke sini kan ada yang mengurusi ya. Next. Belajar di Australia itu nilai tambah yang nyata untuk CV teman-teman ya, kurikulum vitae teman-teman. Nanti kalau pengen balik ke Indonesia, oh lulusan mana? Lulusan Australia gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini apa nih ya? Saya ini tulis apa ini? Ntar. Apa? Ya, apa? Nah, ini saya di USIT ya itu waktu itu ya, di USIT. Ini fotonya di situ ya. Apa sih? Apa aja yang ada sekolah di Australia dan sekolah dan berkarir ya tadi ya. Nah, struktur akademis ya itu ya. Kalau mau kuliah di Australia itu awal apa itu namanya teman-teman? Kalau di kampus itu namanya apa? Itu ada Februari atau Maret, Juni, Juli itu loh. Apa? Masuknya itu loh. Namanya apa itu? Semester. Ya, semester masuk. Jadi intake atau mulai belajarnya itu di bulan Februari atau Maret dan Juni atau Juli. Jadi teman-teman kalau mau S2, nah itu mulai intake-nya itu kapan? Seperti itu ya. Nah, di sini beda atau kebalikan dengan di UK. Kalau di sini winter, dingin itu musim dingin itu di bulan Juni atau Juli. Di bulan Juni, maaf. Juni, Juli, Agustus. Nah, ini saat ini winter, teman-teman. Makanya kan pakai jaket ya, winter. Nah, nanti habis itu kalau di mana? Di Amerika dan di UK itu kalau musim dinginnya kan bulan Desember, terkenal dengan Natal itu loh.
Natal kan dingin, banyak salju ya. Nah, kalau di sini Juni atau Juli, seperti itu ya. Kemudian durasi kuliah. Durasi kuliah itu kalau S1 itu 3 tahun ya. Nah, ini beda. S1 3 tahun, boleh nambah 1 tahun untuk mencapai gelar honors. Itu namanya pakai penelitian itu loh teman-teman. Nah, kalau nggak pakai penelitian itu bisa 3 tahun. Namanya bachelor ya. Nah, kalau kalau yang 4 tahun itu nanti gelarnya berbeda. Gitu ya. Terus ada dual degree dan juga concurrent program. Nah, nanti tinggal teman-teman kalau pengen yang mana pergi ke website universitasnya dulu ya. Kemudian ada vokasi atau college. Nah, ini banyak ya teman-teman di sini vokasi atau college itu banyak macamnya itu ya. Kemudian kebudayaan akademis ini juga beda ya. Kebudayaan akademisnya antara Indonesia dan Australia beda ya. Teman-teman bisa kalau di Indonesia kan harus datang di kelas, duduk manis, duduk kedatangan itu dihitung ya. Kalau di sini enggak begitu, tapi harus mengerjakan tas-tasnya. Nah, itu yang saya baca ya. Terus biaya kuliah itu macam-macam juga ya. Tergantung teman-teman mau pengen yang vokasi, mau pengen yang S1, mau pengen yang S2, mau pengen yang S3, macam-macam. Nanti tinggal dilihat websitenya. Tapi antaranya setahun itu ya 25.000 sampai 40.000 dolar ya. Itu 1 tahunnya ya. Tergantung jurusannya juga. Banyak lab ya, fisika, ya, fisika fisika kan, nah itu kelas itu lebih tinggi daripada yang bahasa pendidikan itu rendah gitu ya, seperti itu ya. Kemudian Mohon maaf Ibu Lilik, untuk durasi waktunya tinggal 5 menit lagi. Sebentar. Bisa dulu ya. Oh, kalau quality ya. Oke. Dulu. Lanjut. Janji bisa dilanjut Ibu. Untuk waktu penyampaian materinya tersisa 5 menit lagi Ibu. 5 menit lagi. Wow, 5 menit. Oke deh. Iya, sampai mana ya tadi ya? Berarti, saya ya ini ya. Ini cepet nah. Berarti gini. Kalau 5 menit ya kurang gini ya. Punya niat katanya tadi 1 jam. Nih, teman-teman harus punya niat yang kuat dan motivasi yang tinggi, berbadan sehat. Nah, kalau nggak sehat ya nggak usah. Kuliahnya nanti di dekat-dekat situ aja ya. Memilih universitas yang baik, kemudian karena apa? Kuliahnya nanti sambil kerja ya. Kuliahnya sambil kerja nanti saya kasih. Nah, where, di mana kuliahnya? Nah, ini tinggal teman-teman pilih kotanya ya. Melbourne, Sydney, Brisbane, Canberra, Perth. Nah, kalau Bu siapa tadi? Yosita atau di mana itu? Itu di ini di Adelaide ya. Jadi di University of Adelaide ya. Kalau saya di sini di Sydney ya. Nah, beda. Nah, ini di Adelaide ya, beda nanti ya. University of Adelaide. Nanti bisa cek teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya ke sana atau bagaimana caranya ke sini, teman-teman ya? Pakai scholarship. Nah, ada macam-macam ya. Scholarship-nya itu ada Australian Award. Jadi ada AAS, ada LPDP. Ya, ini teman-teman nanti kalau pakai LPDP itu saingannya ya sejuta umat ya. Saingannya sejuta umat ya. Mestinya ini di sesi-sesi sebelum-sebelumnya sudah banyak membahas LPDP, ya kah? Ya nggak, Archif?
Ya kan, saya nggak perlu membahas di sini. Teman-teman sudah mengikuti yang lalu ya. Tinggal nanti buka aja LPDP bagaimana. Nah, kemudian murah. Murah itu yang beasiswa saya, BPI. Ada lagi ya. Terus Muhammadiyah Scholarship. Ini sekarang yang baru dibuka teman-teman. Ada beasiswa Muhammadiyah Scholarship. Terus beasiswa kampus. Maksudnya apa? Beasiswa kampus masing-masing itu. Western Sydney ini juga memberikan beasiswa kampus loh ya. UTS juga, USIP juga, macam-macam. Apalagi S2. S2, S3 itu banyak. Kalau S1 itu masih batas ya beasiswanya. Nah, kalau yang apa yang S3 itu banyak, S2 juga banyak. Nah, nanti tinggal pergi ke website kampusnya, cari scholarship di sana. Cuma kalau beasiswa kampus itu hanya tuition fee-nya, teman-teman. Tuition fee. Jadi biaya hidup itu nggak ditanggung. Biaya hidup nanti kerja sendiri kayak gitu loh. Kalau AAS, LPDP, Mora, BPI ini ditanggung bahkan sama keluarganya. Kalau saya sama keluarga sama anak itu ditanggung. Nah, gitu. Jadi saya ditanggung sama anak saya sama suami saya di sini. Terus suami saya di sini kerja gitu loh. Jadi nanti pulangnya bawa belian ya segunung. Amin. Gitu ya. Nah, mandiri bisa modal awal atau bekerja gitu ya, bekerja. Nah, ini ya, bekerjanya gimana caranya? Nah, ini. Kalau international student itu 40 jam aja, teman-teman. 40 jam itu untuk 2 minggu, ya. Nah, jenis pekerjaannya itu, ada waiters, nah, pelayan ya, ada asisten dapur atau catering, ada sales, ada agen, ada bartender. Nah, yang paling banyak itu cleaning atau cleaner ya, namanya cleaner ya. Itu berapa per jamnya? Per jamnya itu ada Uber Eats, ada DoorDash juga, sepeda e-bike itu. Suami saya di sini cleaning, teman-teman, cleaner, commercial cleaner. Commercial cleaner itu enak. Commercial cleaner itu kan di di perusahaannya Jerman Bakery. Nah, suami saya karena nggak bisa bahasa Inggris kan, dari ekonomi beliaunya. Nah, pakai tenaga aja. Nah, pakai tenaga itu memasukkan, tugasnya apa? Memasukkan alat-alat yang sudah dipakai untuk memasak itu ya, karena dia di perusahaan Jerman yang memproduksi kayak sosis kayak gitu-gitu ya. Itu alatnya dimasukkan ke dishwasher gitu, udah ada chemicalnya ya. Jadi sudah ada, itu tinggal diambil kayak gitu. Nah, beliau itu, suami saya itu 40 tahun ya, usianya 40 tahun, belum pernah kerja sama sekali. Maksudnya kerja ikut orang. Dulu di Indonesia kan kerjanya wirausaha. Nah, di sini nih jadi ini. Nah, malah jadi kayak PNS di sini karena beliau karena dependen ke saya. Dependen itu visanya visa student, tapi kan nggak bekerja, jadi dependen ke saya. Itu dia jadi ini, suami saya jadi pegawai tetap. Nah, pegawai tetap itu enak sekali, teman-teman. Pegawai tetap itu per jamnya 25 dolar itu 250.000 per jam. Nah, itu dalam 1 tahun kan 12 bulan. Kerjanya hanya 11 bulan. Jadi boleh cuti 1 bulan dalam setahun ya. Terus yang kedua, ini apa namanya? Kalau hari libur, tanggal merah itu ya nggak kerja, tapi digaji. Gitu ya. Terus yang ketiga, kalau sakit bisa itu 2 minggu nggak masuk. Kalau COVID nggak masuk tetap digaji. COVID nggak masuk ke sakit ya, karena COVID itu sudah ada ininya sendiri ya. Seperti itu. Jadi itu kerjanya itu cuma Senin sampai Jumat gitu ya. Tapi kalau teman-teman student yang benar-benar student kayak saya ini, itu bisa kerja apapun tapi bukan permanen ya. Jadi casual. Casual itu sajamnya 30 dolar, teman-teman. Tergantung ya, ada yang 27, ada yang 30 dolar kayak gitu. Nah, seperti itu. Nanti bisa ditambah Sabtu Minggu bisa ditambah Uber Eats atau DoorDash, itu juga banyak juga. Sehari 200 dolar itu 2 juta, teman-teman, sehari. Gitu ya. Nah, ini bisa nyari kalau nyari pekerjaan di mana? Di sini. Bisa nyari di sini banyak sekali. Ini tanpa skill ya, tanpa skill. Kalau pakai skill tinggi lagi. Saya tiap hari ditawari pakai skill itu
sejam itu bisa $50 sampai $60. Pakai skill ya, tergantung skillnya dari apa, jadi writer atau jadi apa. Per jam teman-teman, di sini kerjanya itu per jam. Nggak per hari, kayak gitu ya, per jam. Nah, itu teman-teman harus bisa ini, ada izin kerja yaitu tadi, ada visanya, kemudian TFN atau nomor pokok wajib pajak itu harus punya ya. Kemudian range-nya ini kalau tanpa skill ya, tapi kalau pakai skill itu 40, 50 kayak gitu. Kalau jadi researcher kemarin saya ditawari 71 per jam. Nah, tinggal kalau nyambut gawe atau kerja sehari 5 jam ya, 5 kali 7 berapa? 3.500.000 sejam, ya toh? Kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti harus punya OSHC ya. OSHC itu apa itu namanya? Asuransi kesehatan. Nah, sewa rumah, nah itu penghasilan yang tinggi, sewa rumahnya juga tinggi, teman-teman. Kalau satu kamar itu bisa $175. Tapi kalau ini unit ya atau apartemen itu bisa sampai $500 per minggu teman-teman ya ini. Jadi jangan kaget ya, per minggu 5 juta sewanya kalau mau sama keluarga ya ini ya. Kalau saya di range yang tengah-tengah, yang 300. Nah, kalau dokumen ini teman-teman yang harus mempersiapkan diri ya ini ya. Nah ini, teman-teman jangan khawatir kalau nggak bisa IELTS, nggak usah pakai IELTS. Bisa pakai ELICOS. Nah, tapi teman-teman syaratnya bayar kursus ELICOS dulu. ELICOS di sini. Gitu ya. Satu apa namanya? Satu paketnya 20 juta atau berapa gitu ya. Kalau di Indonesia dulu ada 16 jutaan ya di Jakarta, tapi kalau di sini mungkin 20 jutaan itu namanya ELICOS. Tapi kalau sudah pinter, IELTS-nya sudah 7 ya sudah langsung ke sini aja gitu loh ya. Nah, kalau yang nggak pakai beasiswa gimana? Ya setidaknya Anda punya ini tadi, nggak pakai beasiswa itu ini tadi loh. 50 juta gitu aja. Nah, ini modal 50 juta gitu ya, diminta orang tua bekal 50 juta terus di sini Anda sambil kerja. Nanti bisa sambil kuliah. Banyak juga di sini orang-orang yang ini pakai itu loh, masuk ke sini ke Australia itu pakai student tapi visa student abal-abal itu loh teman-teman. Visa student abal-abal itu di sini nggak kuliah, cuma pakai cuma numpang apa universitasnya itu atau apa namanya college-nya itu yang abal-abal itu terus di sini untuk kerja itu juga banyak yang seperti itu. Tapi biasanya nunggu visanya itu lama gitu ya. Nah, kayaknya cuma ini aja ya yang saya sampaikan. Nanti kalau yang berkaitan dengan masalah teknis kayak gitu mungkin the next presenter ya atau the next speaker ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yosita Ratri, saya tahun terakhir, kalau boleh tadi tahun pertama, saya tahun terakhir PhD candidate di The University of Adelaide. Saya mendapatkan beasiswa dari uni yang bernama Adelaide Scholarship International di tahun 2019. Jadi ini sudah mulai 3,5 tahun ya, jadi tahun terakhir. Saya juga lulusan universitas yang sama, master di tahun 2000, lulus di tahun 2013. Setelah selesai juga mengambil magister di UNY. Untuk S1 saya di UGM. Ini profil singkat saya. Ya, untuk pengalaman scholarship, saya pernah mendapat scholarship untuk short course di Jepang selama sebulan, lalu di USIT
selama 3 bulan dan di Amerika di Michigan State University selama 3 bulan. Semua short course itu di bidang education atau professional education karena bidang saya adalah pendidikan, terutama untuk pendidikan guru di sekolah dasar. Ya, untuk research saya lebih ke statistik untuk pendidikan. Ya, jadi measurement, evaluation, sama assessment for education. Ya, sebenarnya saya punya bukan saya yang punya channel YouTube, tapi saya pernah menjadi bintang tamu di channel YouTube. Jadi kalau misalnya nanti cari Tour University of Adelaide, Yosita, nah mungkin teman-teman nanti akan bisa mendapatkan gambaran lebih tentang suasana kampus di University of Adelaide dan terutama gimana cara kerja PhD student ya. Tapi mungkin di sini saya juga akan bisa berbagi juga dengan teman-teman tentang beasiswa S2. Ya, kalau di beasiswa S2 itu kan kita mendapatkannya dengan cara mendapatkan LOE dan menyerahkan nilai IELTS juga ijazah. Tapi kalau di PhD ya hampir semuanya adalah dengan tahapan seleksi melalui supervisor. Saat kita sudah mendapatkan supervisor berarti kita sudah mendapatkan tiket masuk ya. Untuk beasiswa di kampus yang terutama yang saya dapatkan, tahapan seleksinya itu tidak ada wawancara, bahkan tidak ada tatap muka, karena sebenarnya supervisor melihat kemampuan kita dari portofolio. Portofolio itu diantaranya adalah publikasi atau artikel kita, itu pas nggak dengan proyeknya beliau, gitu. Kalau misalnya kita korespondensi, lalu kemudian nilai ijazah kita ya. Nah, setelah kita mendapatkan persetujuan dari supervisor, kita bisa mendaftarkan ke beasiswa karena kita mendapatkan letter of reference, gitu. Lalu kita apply di websitenya ya, ada di adelaide.edu.au Graduate Center, dan setelah itu kita akan menunggu balasan sampai kita mendapatkan tawaran status offered. Di sini di samping ini contoh aplikasi saya. Jadi waktu saya mendaftar itu masih offer pending gitu ya. Karena masih dalam proses penilaian. Lalu kemudian setelah mendapatkan, saya akan mendapatkan status offered. Ini artinya saya diterima di scholarship ini. Tahapannya, kalau saya kira semuanya untuk mendapatkan beasiswa itu agak challenging ya, agak penuh tantangan. Kalau tantangan saya sebagai orang yang bukan background-nya English ya, saya di bahasa Inggris. Di Adelaide untuk bidang education itu mintanya kan 7. Saya kira juga di beberapa university di Australia itu untuk Faculty of Arts itu mintanya 7. Nah, saya terutama untuk yang writing belum bisa memenuhi 7, sehingga buat saya ini ada sebuah tantangan yang sangat berat karena selama menjadi dosen saya harus mengajar, tapi juga harus belajar belajar writing untuk IELTS ini. Nah, baru setelah mendapatkan IELTS 7 dengan istilahnya berdarah-darah ya, akhirnya bisa didaftarkan, karena kan kalau surat supervisor itu tidak cukup. Uni mintanya adalah surat supervisor ada, IELTS-nya juga memenuhi syarat gitu. Kalau salah satu itu nggak ada juga nggak bisa. Lalu kemudian yang paling penting lagi yang membuat kita lolos adalah kita punya publikasi. Ini adalah khusus untuk beasiswa universitas. Biasanya akan begitu. Yaitu kita memberikan portofolio tentang publikasi-publikasi kita. Karena ada teman yang akan mendaftar PhD dengan sudah mendapatkan surat dari supervisor, sudah memiliki IELTS yang memenuhi syarat, namun tidak ada publikasi.
karena mungkin background-nya bukan dosen. Biasanya kalau bukan dosen nggak ada tulisan. Jadi background-nya di departemen, lalu didaftarkan tidak lolos ya, karena memang syaratnya adalah seperti itu, yaitu surat supervisor, kemudian IELTS, ijazah transkrip, dan publikasi gitu. Nah, menurut saya untuk mendapatkan supervisor juga ada tantangannya. Untuk mendapatkan bahasa Inggris pun juga ada tantangannya. Jadi buat teman-teman yang ingin meraih beasiswa di luar negeri, kalau misalnya tidak bisa didapatkan secara cepat itu menurut saya adalah hal yang sangat-sangat wajar. Karena saya lulus di 2013, saya niatnya adalah langsung bisa setelah kembali, langsung bisa S3, tapi nyatanya saya 5 tahun. 5 tahun karena proses untuk IELTS-nya harus naik lagi, karena kalau master 6,5 cukup, tapi kalau S3 atau doktor, PhD itu 7. Lalu kemudian korespondensi supervisor mengenai proposalnya itu ternyata juga tidak langsung disetujui, jadi bolak-balik. Jadi memang untuk mendapatkan beasiswa itu ada yang kalau misalnya beruntung dan pinter itu akan mungkin bisa cepat, tapi kalau misalnya tidak cepat itu juga merupakan hal yang sangat wajar. Jadi makanya ada istilah para pejuang beasiswa gitu ya. Karena memang seperti itu, scholarship hunter itu memang harus dipersiapkan dari awal gitu. Nggak ada yang instan. Untuk fasilitas beasiswa, ini saya mendapatkan beasiswa tiket sekeluarga, tiket ke sini, lalu asuransi kesehatan sekeluarga, tapi untuk living allowance-nya hanya untuk student. Nah, seperti yang dikatakan Bu Lili tadi, bahwa Australia ini sangat memberikan keluasan dan juga kemudahan untuk kita sebagai student dan pasangan kita itu untuk mendapatkan pekerjaan, ya. Dan memang sangat manusiawi rate-nya. Jadi kalau ada yang bertanya apakah di Australia itu bisa hidup ya sekeluarga, kalau kita yang artinya kalau ibu-ibunya yang menjadi student lalu bapak suaminya itu bekerja, saya yakin bisa gitu. Tapi mungkin kalau yang bapaknya student, kemudian ibunya hanya nggak bekerja, gitu, itu nggak bisa, susah gitu. Jadi kalau misalnya hanya satu income, susah. Tapi kalau single, untuk adik-adik yang masih single, kalau untuk berangkat master, mendapatkan beasiswa yang rate-nya itu kita 2 minggu itu 1.200 ya, itu akan sangat-sangat cukup gitu. Tapi kalau keluarga memang harus ada 2 income dan kita di sini diberi kesempatan yang sangat baik oleh pemerintah Australia untuk bisa bekerja. Salah satu faktor yang bisa terpilih untuk mendapatkan beasiswa universitas yang jelas adalah research topik yang memang disetujui oleh supervisor ya. Jadi supervisor itu memiliki project tertentu, lalu kemudian disetujui, berarti itu memang nilai plus. Lalu nilai master. Kalau Indonesia mungkin IPK-nya kita baik ya, di atas 3,5 mungkin ya, tapi kalau untuk lulusan Australia itu yang nilainya ratanya distinction. Distinction itu artinya 80-an ya, 80 sampai 85. Jadi kalau paling tinggi adalah high distinction, distinction itu 86 sampai 100. Tapi untuk beasiswa rata-ratanya cukup di bawah high distinction, yaitu distinction. Tapi untuk yang tesis masternya, ya, jadi adik-adik kalau misalnya ingin lanjut terus S3 dan sekarang ingin apply master, berarti masternya nanti harus mengambil master by thesis, gitu. Master by bukan by research, maaf. Masternya mengambil tesis atau mengambil penelitian itu sekitar 12 unit, ya. Tapi teman-teman juga ada yang memang tidak ingin mengambil research, tidak ingin mengambil tesis. Nah, itu akan sangat kesulitan kalau nanti kita akan lanjut ke PhD. Karena yang PhD yang diminta pasti nanti ada tesis masternya.
Nah, kemudian kalau bekerja di Australia, tadi sudah sangat sistematis ya, Bu Lili sudah menerangkan. Untuk visa kita sebagai international student itu dibatasi 20 jam per minggu atau 40 jam per 2 minggu. Karena kita tuh gajinya fortnightly ya, atau per 2 minggu. Jadi memang batasannya adalah 40 jam per 2 minggu yang bisa kita katakan 20 jam per minggu. Nah, biasanya adalah casual atau part-time ya. Bedanya adalah casual itu kita mendapatkan kerja langsung dibayar di jam itu ya, sesuai dengan jamnya. Tapi kalau misalnya part-time itu ada, part-time itu sama juga dengan full-time, tapi sama-sama mendapatkan annual leave gitu ya. Sama-sama mendapatkan tambahan untuk tunjangan gitu, yang dihitungnya tidak per hour lagi. Nah, biasanya international student itu paling banyak mendapatkan pekerjaan yang casual. Nah, saya selama menjadi PhD student ini, saya juga bekerja casual sebagai data analis di sebuah perusahaan konsultan energi. Itu di mana waktunya bisa kita sesuaikan ya. Jadi ada kerja kantoran, tapi ada juga kita bisa mengerjakan dari rumah karena kan data analis itu kan kita lihatnya komputer ya, jadi tidak harus di kantor. Nah, ini foto saya di atas ini kerja di kantor yang di data analis, sementara yang foto yang di bawah ini meja saya di office ya, atau di kampus. Kita sukanya biasanya manggilnya itu office ya. Semua PhD student itu di Australia mendapatkan meja ya, pojok meja. Kita yang mendapatkan fasilitas penuh untuk komputer, PC ya, kemudian meja, mesin fotokopi, juga akses 24 jam ke kampus. Lalu kemudian sebagai PhD student saya juga membantu supervisor untuk menjadi tutor untuk bidang kami, yaitu bidang statistik for education. Nah, kalau di casual itu biasanya rate-nya kalau di Adelaide itu sekitar 28 per hour. Tapi kalau untuk yang bidang yang lebih profesional lagi seperti di di university itu rate-nya adalah 42 sampai 48 per jam. Jadi memang tergantung dari level pekerjaan kita. Nah, jadi ada level 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Jadi nanti itu akan mengikuti, dilihat dari situ. Nah, ini akhir dari presentasi saya ya. PhD is a journey, not a race ya. Jadi kita tidak berkompetisi dengan yang lain. Dimana kalau misalnya kita sekolah S3 itu kita tidak melulu belajar di tempat ya, belajar di kelas, tapi juga belajar hal-hal yang lain. Saya sangat bersyukur bahwa Australia ini sangat sangat menjunjung tinggi tentang sebuah well-being ya, well-being, kesejahteraan manusia, sehingga semua PhD student itu ada pelatihannya bahwa tidak selamanya PhD student itu hanya fokus di studi, tapi juga silahkanlah bekerja di bidang yang lain, silahkanlah main-main, mengeksplor, itu juga bisa. Dan kita juga diberi kesempatan untuk cuti maksimal 1 bulan atau 30 hari dalam setahun. Gitu. Tapi kalau misalnya kita cuti yang melahirkan atau cuti sakit, kita bisa 3 bulan dan beasiswa itu tetap dibayarkan. Gitu. Itu aja Mbak Umu. Terima kasih, nanti mungkin saya lebih ke banyak pertanyaannya ya. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Yosita atas pemaparan materi keduanya. Jadi tadi kita udah banyak sekali ya mendapatkan ilmu terkait alasan-alasan mengapa Ibu Lilik dan Ibu Yosita ini memilih Australia sebagai
sebagai lanjut studinya, terus syarat-syaratnya, bagaimana kerjanya di sana, terus keuntungan-keuntungannya dari informasi beasiswa dan sampai informasi pekerjaan sudah di-sharingkan semuanya kepada kita. Nah, terus sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dimanfaatkan pada kesempatan kali ini. Mungkin ini aku mau bacakan satu pertanyaan dahulu yang ada di kolom chat dari tadi, nanti dilanjut oleh Kak Rosdita yang sudah raise hand. Kayak ini pertanyaan pertamanya, mungkin langsung nanti dijawab oleh Bu Lilik dan juga Bu Yosita, dari Anissa Nurul. Ini merupakan mahasiswi dari Ibu Lilik ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa dalam negeri maupun luar negeri yang benar-benar diterima gitu? Dan karena sudah daftar beberapa beasiswa namun belum juga diterima. Seperti itu, silahkan. Ya, terima kasih Miss Anissa ya, masih ingat lah ya, ini apa namanya mahasiswi saya, cuma yang mana, karena namanya kan banyak ya, yang Anissa. Biasanya saya tuh hafal nama mahasiswa saya dan hafal wajah. Cuma kalau matching kan itu susah, nggak matching-matching gitu loh. Paling yang matching berapa gitu loh. Jadi hafal itu, oh itu mahasiswa saya namanya ini hafal. Wajahnya juga hafal. Tapi nanti keliru ya ininya. Kadang namanya dan wajahnya itu berbeda kayak gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa itu ya? Seperti yang disampaikan oleh Bu Yosita tadi. Wah, saya banyak jempol ya untuk Bu Yosita ya, karena S2-nya juga di Australia ya Bu ya. Nah, sangat apa namanya urut ya, sangat urut runtut gitu. Kalau teman-teman memperhatikan slides-nya Bu Yosita tadi. Kalau saya ini kan apa ya? Berandalan ya istilahnya itu jalanan ya. Bu. Kalau saya itu jalanan karena saya 15 tahun itu entrepreneur teman-teman. Jadi saya entrepreneur dengan saya itu partner Google di Indonesia dulu ya. Jadi saya entrepreneur itu kan selalu ini ya, naik turun naik turun naik turun gitu ya. Terus akhirnya saya berpikir wah caranya gini kan saya bisa tua di jalanan nih saya gitu ya. Terus akhirnya saya back to kampus dan alhamdulillah keterima jadi dosen tetap itu di 2017. Coba bayangkan teman-teman 2017 1 Januari 2017 itu saya secara resmi diterima di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dulu itu IAIN Surakarta. Nah, langsung dua tahun kemudian saya mendapatkan beasiswa nggak tanggung-tanggung langsung ke sini ya. Jadi selama saya sekolah itu saya nggak pernah dapatin beasiswa. Orang kalau ke kampus saja saya itu selalu teladan maksudnya terlambat gitu loh. Terlambat, nggak pernah fokus kayak gitu. Saya itu modelannya itu kayak gitu. Tapi satu hal, saya itu selalu apa namanya ini enggak karena dulu saya sebenarnya diterima di STAN ya di STAN enggak ini terus di kedokteran itu tapi saya tuh takut mayat ya sebenarnya itu terus akhirnya keterimanya ke bahasa Inggris jadi saya pilih dulu zaman dulu kan ada IPC ya ini flashback dulu nah sebenarnya di kedokteran itu juga kalau nilainya itu setelah nilai itu masuk gitu loh. Tapi itu saya takut. Ibu saya menyarankan kedokteran aja ya, Ma, gitu. Mama kalau manggil saya kan bahasa kayak anak saya gitu loh. Wah, aku takut ini ya, apa namanya? Takut dengan orang mati sama darah ya. Wes akhirnya masuk ke ya udah akhirnya diterima dua, STAN sama bahasa Inggris itu. Nah, padahal bahasa Inggris nilainya saya juga bagus, tapi saya itu pinginnya itu teman-temanku pada di STAN gitu. Nah, orang tua saya nggak memperbolehkan. Akhirnya saya kalau kuliah itu teladan itu tadi, telatan itu loh. Wes orang gagas waton lulus kayak gitu loh. Nah, itu jangan teman-teman ikuti saya ya. Tapi satu hal yang pasti bahwa apa ya kalau sudah teman-teman punya niat punya ini ya dilakukan dengan secara sungguh-sungguh jadi seperti slide-nya Bu Yosita itu tadi kan Bu Yosita itu tadi non pendidikan non bahasa Inggris ya beliau struggle untuk apa namanya untuk
mencapai IELTS sampai 7 gini-gini gitu ya. Nah, saya dari background saya UNS ya, kawan-kawan UNS sastra Inggris kayak gitu ya. Tapi 15 tahun sudah nothing to do with English. Bayangkan, bahasa Inggris saya udah kemana-mana lah, kabur kemana-mana. Nah, itu saya ambil lagi, saya apa namanya, ini bahasa Inggris saya selama 2 tahun itu teman-teman. Bayangkan 2017 sampai 2019 itu ya, sampai dapat beasiswa ke sini loh. Nah, itu saya recall semuanya. Jadi fokus, teman-teman harus fokus no. Kalau mau jadi targetnya, jadi gini, targetmu apa? Target teman-teman tuh apa? Misalnya targetnya sekian ya. Sekian ini, segini ya, misalnya ya 1 meter. Setiap hari itu teman-teman harus harus ada yang teman-teman lakukan gitu loh. Untuk mencapai step yang sekian ini gitu loh. Misal ayat 7, saya yakin pasti Biosita juga struggle-nya memang ada, kita sama-sama ada ini, apa namanya, ada agenda atau ada schedule ya. Kayak saya ya, saya PhD tahun pertama. Intake saya, commencement saya itu 14 September. Itu dari saya pas 1 tahun ya. Tapi setiap hari saya bikin ini, apa namanya, saya capaiannya apa? Bisa weekly, ya bisa harian, mingguan, 2 mingguan, bisa bulanan, kayak gitu ya. Tapi tak kandani ya, tak kasih tahu itu tuh di atas kertas. Kalau aslinya ya amburadul kalau saya. Cuma saya 15 tahun sebagai entrepreneur, saya punya 50 karyawan lulusan SMA ke bawah. Dan 15 karyawan lulusan S1, S2. Itu tanggung jawab di saya, tanggung jawab untuk kehidupan mereka, istilahnya kehidupan sehari-hari ya. Itu kan makan kehidupan beliau-beliau atau karyawan-karyawan saya itu kan dari saya. Makanya saya itu sebenarnya seorang, lebih baiknya itu seorang manajer ya kayak gitu ya. Jadi, hey, kamu A kerjain la A, B ini C ini. Saya nggak pernah ngelakuin sendiri. D ini. Jadi yes, nanti ketika ini masuk gitu loh. Jadi kalau entrepreneur kan gitu, meleset sedikit ya udah nggak punya uang, nggak punya untuk membayar karyawan saya. Sama kayak teman-teman ini kalau mau apa namanya, mau dapetin beasiswa, lihat saya ya, bukan sombong, ini ngasih apa, saya bercerminlah ke saya gitu loh. Dalam 2 tahun dari seorang yang nggak apa, yang bukan siapa-siapa, aku langsung dapat beasiswa gitu loh. Anda tentukanlah tiap hari itu ini seperti sih sama Biosita itu tadi. Kalau masuk harus ada apa artikel, ya kan? Artikelnya banyak, ya kan? Saya 2 tahun loh. Coba cek Google Scholar saya. Artikelnya banyak. Terus apa namanya? Disitasi oleh banyak orang. Lah gimana caranya? Ya nggak tahu, aku lupa. Jadi kayaknya gini. Dulu, tapi saya itu memang modelannya itu ini loh, karena sudah membawai banyak karyawan ini sama orang juga ini ya, kayaknya dulu kan harus punya Scopus ya. Saya itu diajak sama zaman dulu 2018 diajak sama profesor dari ITB gitu loh. Beliau nggak bisa bahasa Inggrisnya, saya bisa bahasa Inggris. Oh iya siap. Zaman dulu Scopus kan berbayar ya Bu ya, Bu Yosita ya. Zaman dulu Scopus berbayar. Saya tuh dapat gratisan teman-teman. Nah kan saya numpang, saya diajak ini oh iya siap saya apa ya siap gitu. Nah setelah saya 2017 tuh ditempatkan di jurnal gitu loh, mengerjakan jurnal. Teman-teman saya pada nggak mau kerja di jurnal. Kerja jurnal itu bayarannya 300.000 6 bulan teman-teman. Teman-teman saya pada nggak mau, teman-teman dosen itu loh. Pilihnya mereka yang ngerjain di ini loh, PPL kayak gitu kan duitnya banyak, 1 juta, 2 juta. Ngerjain jurnal itu cuma 300.000 teman-teman selama 6 bulan. Tapi kalau bagi saya selalu mengambil sisi positif. Saya nggak pernah melihat sesuatu itu dari sisi negatif. Jadi saya melakukan di jurnal itu nggak dapat uang sama sekali teman-teman. Tapi saya mengambil ininya. Saya mengambil manfaat dari situ. Jadi saya belajar kemana-mana. Karena
bos saya yang di jurnal itu, beliau yang megang uangnya, saya yang disuruh kemana-mana, ke Medan, ke Jakarta, kemana-mana tanpa uang, tapi akomodasi tetap dibayar ya. Nah, saya belajar jurnal itu selama 2 tahun itu. 2 tahun itu tuh menutup yang itu tadi, yang syarat untuk ke luar negeri itu kan harus punya Scopus. Nah, di UIN Surakarta dari mohon maaf dari rektor sampai yang belum ada Scopus ID, saya yang duluan pertama punya Scopus ID. Dia itu tadi diajak profesor ITB itu tadi sama Unpad. Terus harus punya banyak artikel apa itu tadi, artikel ini. Nah, enggak kurang akal kalau mahasiswa saya tak ajak nulis ya. Dia nulis, saya juga enggak. Mahasiswa saya nulis, saya membenarkan semuanya. Oh, kita saling ini. Jadinya tulisan saya banyak. Lah mahasiswaku berapa? Coba teman-teman yang ini yang jadi mahasiswa saya ya, kemarin mesti ingat. Mereka saya bikin grup kelompok gitu loh. Nulis ya 4. Adalah saya itu memegang research on translation ya. Saya mata kuliah saya kan ya macam-macam, research on translation, research metodologi, semuanya itu. Ayo teman-teman kita nulis. Satu kelompok 4 orang atau 5 orang ya. 5 orang, 4 orang kayak gitu. Ada yang bagian pendahuluan apa-apalah. Saya kan yang mereview dan ini, dan saya memasukkan ke jurnal. Nah, kan tulisan saya jadi banyak. Ya enggak Bu ya? Bu Yosita jadi gitu. Saya caranya begitu. No, banyak jalan menuju ke Roma, jangan kamu kerjakan sendiri, gitu caranya. Terus kalau IELTS, sampai momok ya, momokan kalau IELTS, apalagi saya. Coba, saya udah 15 tahun loh, enggak. Tapi alhamdulillah IELTS saya sebenarnya 7 sih. Cuma saya dari dulu itu listeningnya mesti kayak kalau orang Jawa bilang kopoan ya. Udah ini ya. Jadi terus akhirnya IELTS saya 6,5. Karena yang listeningnya down gitu loh, down. Tapi nggak masalah, jangan patah semangat. Di situ itu ada, kalau Anda jeli di mana itu namanya, di webnya universitas itu tidak semuanya pakai IELTS. Mereka kasih ELICOS ya, kalau teman-teman ini nanti ya, ELICOS atau AE. Nah kayak gitu. Jadi saya ke sini ini pakai AE. Kebetulan di Mora karena IELTS saya 6,5 kan enggak memenuhi, kurang 7 ya. Kan 7 kan seharusnya. Kan itu 6,5. Nah, tapi di sana ada boleh ELICOS atau AE, Academic English. Nelalah saya itu kan beasiswa Mora, Ministry of Religious Affairs itu dikursuskan di Jakarta. Nah, ini delalah lagi ya, karena yang di atas tuh ya, karena Allah ya, karena yang menggerakkan gitu ya. Karena Mora itu kan dibagi, jadi teman-teman saya itu kan ada yang dibagi ke UIN Jakarta, UIN Surabaya, UIN Jogja. Waktu pendidikannya itu loh, waktu pendidikannya itu dibagi-bagi. Nah, kebetulan saya itu kok ya ditempatkan di UIG, namanya UIG. UIG itu singkatan dari University of Technology Sydney Research Gramedia Jakarta. Jadi UTS di sini, kampusnya di sini dekat rumah saya ini, UTS Research itu masuknya lembaga bahasanya UTS. Nah itu mengadakan kursus semacam semacam ELICOS, namanya AE, Academic English. Itu untuk journey PhD ya. Nah, ndelalah saya kok ya ditempatkan di UIG ini, padahal yang lain itu di UIN gitu. UIN itu hanya belajar IELTS. Kalau saya itu belajar AE. Nah, ndelalah di sini kan distinction. Maksudnya saya lulus dengan distinction gitu loh, Ibu. Bu Yosita. Jadi distinction itu sama dengan 7 gitu loh, teman-teman. Ya sudah, saya kan masuk ya di situ gitu loh. Nggak bayar, kan yang membayari ini, yang bayari si siapa tadi, Mora, Ministry of Religious Affairs. Tapi kalau teman-teman masuknya pakai LPDP itu kita harus punya IELTS dulu sendiri ya. Ya alhamdulillah itu tadi jalannya Allah gitu loh. Kalau teman-teman ikut Muhammadiyah Scholarships
Muhammadiyah Scholarship itu juga dikursuskan, bahasanya itu dikursuskan. Kurang IELTS-nya itu bisa dikursuskan di situ. Jadi teman-teman yang ngomongnya IELTS itu ikutlah ELICOS bisa. Kalau orang tua Anda berduit, ya punya uang, nah itu ikut ELICOS, nanti masuklah di sini, bisa itu. Dan satu hal yang harus Anda ingat bahwa semuanya itu libatkan Allah dimanapun. Kalau Anda misalkan non-Muslim ya libatkanlah Tuhan Anda dimanapun. Dan itu step by step itu semua syarat beasiswa itu harus lolos gitu loh kalau saya ya. Jadi misalkan syaratnya itu tadi apa? Punya artikel yang banyak ya sudah saya centang dulu itu loh. Oh gimana ya saya dapat artikel segini banyak dan waktunya itu hanya 2 tahun ya sudah mengajak mahasiswa itu. Nah, gitu. Win-win solution, saling simbiose mutualisme. Nah, gitu ya. Nggak mau dong orang kalau apa namanya yang untung kita orang lain rugi kan nggak mau. Harus untung semuanya. Terus IELTS gimana caranya? Nggak bisa ya pakai ELICOS itu atau AE. Terus apalagi risetnya apa yang ya bagus ya Anda cari di searching itu kan ada banyak. Nanti topiknya beda lagi ya teman-teman ya. Adanya writing scholar journal itu saya juga ngisi itu di situ. Dan semuanya itu harus Anda pas, minimal pas supaya dapat beasiswa ini ya tadi ya. Benar diterima gitu Miss soalnya banyak daftar beasiswa namun belum diterima. Ya seperti itu. Kalau wawancara misalkan gagal, lah Anda lihat tuh banyak kan sekarang yang di ini wawancara apa yang ini ya harus bagaimana tonjolkan diri Anda harus apa seperti itu. Ikuti aja itunya, gitu ya. Jadi tapi kalau saya kayaknya ini deh cuma bejo ya, bejo apa ya? Nah ya usaha tapi apa ya? Pokoknya selalu itu dah. Kalau saya situ semalam Bu, saya di ini cuma semalam saya upload paginya langsung direview. Nah ini nanti habis ini saya revisi lagi terus kata dia cuma seminggu. Nah, habis itu saya pulang Indonesia ambil data gitu. Jadi memang selalu libatkan apapun itu minta persetujuan. Jangan persetujuan ke pacar. Aktif kamu ya punya pacar toh karena ini terus punya pacar kan. Persetujuan jangan pacar ya. Persetujuannya itu Allah itu nomor 1 gitu. Pilih yang mana? Allah nomor 1, nomor 2 orang tua. Tapi kalau sudah punya suami ya sama suaminya dulu gitu ya, punya istri ya sama istri gitu. Pacar we digugut, diupdate status ya nggak apa-apa ya. Iya. Itu ya dari saya segitu nggih. Semoga nanti Miss Anissa bisa memahami. Nanti lanjut Ibu Yosita mungkin ada tambahan ya. Monggo silahkan. Oke, baik. Silahkan Ibu Yosita untuk menjawab pertanyaan ini dengan singkat, Ibu. Iya, saya menjawabnya berdasarkan pengalaman saya waktu lulus S1 ya, karena kalau lihat di sini kan teman-teman adik-adik kan masih tujuannya ke master kan ya. Jadi kalau dulu zaman saya itu sebelum mendaftarkan beasiswa saya ini dulu explore dulu. Nah, internet waktu itu belum begitu informasinya belum begitu banter seperti sekarang. Misalnya kalau sekarang ini kita sudah bisa belajar IELTS dari YouTube, kita sudah bisa belajar gimana tips-tips beasiswa. Nah, kalau dulu enggak ya. Jadi yang saya lakukan dulu itu selalu datang ke pameran-pameran beasiswa yang ada di kota-kota di Jawa Tengah, dari Jogja, Solo, Semarang itu saya ikuti, sama saya mengikuti simulasi IELTS ya, simulasi IELTS yang cuman bayar 50.000, 100.000 itu saya ikuti terus pokoknya. Nah, kalau IELTS itu saya sudah dapat sekitar
enam setengah. Nah, saya baru berani bayar IELTS yang mahal. Tapi kalau simulasi itu masih yang rendah, gitu, ya saya belum berani untuk apa namanya untuk tes IELTS. Lalu juga buku-buku, ya. Jadi dulu sebelum memutuskan beasiswa mana yang saya mau daftarkan itu saya sudah sangat terbekali oleh apa saja sih beasiswa. Misalnya kalau di Belanda itu ada Stunet, kalau di Jerman itu ada di AAD, kalau di Australia itu ada APS, kemudian ada ADS, kalau di Amerika itu ada lewat IIAF. Nah, itu saya sudah hafal semua karena memang saya sudah niatkan dari awal, tapi sebelum mendaftarkan saya bekali dulu dengan segala pengetahuan, baru kemudian mengerucut saya memilih beasiswa ke Australia gitu. Itu aja sih, ya. Kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Yosita dan Bu Lilik yang sudah menjawab pertanyaan pertama tadi. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan kedua dari Kak Rosdita Indah. Silakan langsung bisa dibuka mic-nya. Baik, terima kasih untuk moderator Mbak Umu Arifah. Alhamdulillah sekali ini Masya Allah bertemu dengan Bu Lilik dan Ibu Yosita bisa mengambil pengalamannya, subhanallah sekali. Bu, mohon maaf, ini untuk Bu Yosita dan Bu Lilik, ini kebetulan saya kan background-nya accounting, dan kemudian insya Allah mudah-mudahan rezeki dari Allah ingin mengikuti beasiswa untuk PhD gitu. Nah, akan tetapi tadi ternyata banyak sekali yang memang belum terpenuhi karena kebetulan lulusnya itu baru di Januari tahun ini. Dan alhamdulillah sudah dosen juga, namun belum tetap. Berarti begini ya Bu, untuk langkah pertama itu kita memperbanyak terkait penelitian, kemudian bagaimana sih Bu, apakah nanti dari penelitian itu, kemudian setelah itu langkah ke depannya itu bagaimana Bu untuk mencapai lulus beasiswa S3 di luar negeri begitu. Nah, kemudian begini Ibu Bu Lilik dan Bu Yosita, mohon izin apakah nanti saya bisa ikut kolaborasi penelitian bersama agar nanti bisa masuk ke jurnal internasional untuk memenuhi syarat terkait beasiswa S3 begitu Ibu. Terima kasih Bu Yosita, Ibu Lilik sebelumnya, Mbak Umu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Rohdita. Mungkin dijawab dulu dari Ibu Yosita dulu ya. Tadi gantian, tadi Ibu Lilik dulu, sekarang Bu Yosita dulu. Silahkan Ibu. Oh ya, salam kenal Mbak Rosdita. Selamat ya sudah mengajar. Betul ya, untuk mendaftar S3 memang syarat selain IELTS itu adalah publikasi. Namun sebenarnya di luar negeri itu tidak melihat bahwa publikasi itu sesuai dengan Scopus atau enggak ya. Jadi kalau ada seminar-seminar internasional itu baiknya diikuti. Kalau misalnya menerbitkan sebuah artikel itu akan lebih baik, tetapi jangan kemudian menunda waktu karena hanya mengejar Scopus. Karena waktu saya daftar itu saya Scopusnya artikel Scopus yang saya kok lupa levelnya itu masuk level 4 itu hanya 1. Tapi yang lain-lainnya ada sekitar 7 itu bagian dari konferensi internasional ya. Yang bisa saya nasihati adalah jangan, kalau misalnya mau ke luar negeri, jangan membuang waktu untuk menulis artikel dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya melakukan penelitian, langsung saja menulis dalam bahasa Inggris sehingga bisa dipublikasikan, lalu bisa kita masukkan ke portofolio kita untuk mendaftar di doctoral degree ini. Itu. Lalu apalagi tadi untuk kolaborasi, kalau bidangnya berbeda rasanya
nggak mungkin ya. Kalau mungkin bidangnya education ya, saya bidangnya adalah measurement untuk bagian reading literasi, untuk assessment. Jadi kayak seperti misalnya untuk tes internasional PISA, untuk TIMSS, ya saya bagian dari statistiknya itu bisa. Tapi kalau untuk bidang yang lain untuk kolaborasi, sayanya malah yang nggak pede ya, malah takut ya kalau untuk kolaborasi. Gitu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sita atas jawabannya. Mungkin sekarang dilanjut ke Ibu Lilik, silahkan. Ya, terima kasih. Ya, salam kenal ya, Mbak Rosdita ya, Rosdita. Nah, kalau ya mungkin kalau Bu Yosita dulu di tahun 2019 memang belum banyak saingan ya. Kalau saya gini mikirnya jangan ini ya. Kita harus segmented ya. Segmented tuh gini. Kalau mau cari beasiswa kayak Bu Rosdita ini, kalau mau ngambil LPDP itu kan 1 juta umat. Nah, Anda tetap harus punya publikasi setidaknya gini. 1 juta umat itu kan kayak mobil Avanza ya itu ya, kayak mobil Avanza. Nah, maaf kok kamu. Nah, Anda jangan pakai Avanza dong. Harusnya yang di atas Avanza. Nah, misalkan punya Rubicon, ya enggak. Maksud saya di atasnya gitu loh. Jadi ketika nanti bersaing, ya Anda tetap langsung yang keterima itu Anda gitu loh. Sebagai informasi ya, teman-teman saya di research di Indonesia. Kemarin itu mereka teman saya ada 6, 7, 8 orang lolos BPI yang kemarin itu loh ya. Nah, itu risetnya bareng saya semua gitu loh. Riset dia publikasi gitu loh. Nah, ngambilnya BPI sama LPDP kayak gitu ya. Sekarang kalau LPDP itu syaratnya apa? Harus punya misalkan artikel apa gitu ya. Ya at least Anda harus itu gitu loh. Nah, kecuali kalau saya pas ke sini tuh sudah ada Scopus gini. Nah, saya targetnya kan beasiswa Mora ya. Mora waktu itu saya kan tahun angkatan terakhir ya 2019. Itu di sana diterangkan juga enggak ya sekedar publikasi gitu aja, enggak ada Scopus, enggak ada Scopus, enggak ada WOS kayak gitu. Tapi saya punya Scopus, saya punya WOS. Nah, itu ting gitu sudah dicentang sendiri. Oh, berarti aku nanti insya Allah kemungkinan besar tuh lolos gitu loh. Gitu. Terus misal kalau saya dengan kapasitas seperti ini ngambilnya yang Fulbright itu jelas down, saya nggak bakal masuk gitu loh. Atau yang AAS, orang saya itu nothing to do with English 15 tahun, baru ngajar 2 tahun, baru belajar bahasa Inggris lagi 2 tahun, gayuhnya itu jangan terlalu tinggi gitu loh, disesuaikan dengan ini. Jadi kalau Mbak Rosdita itu mau LPDP ya harus dijangka dulu. Misalkan 2 tahun ke depan gitu, karena beasiswa LPDP kan 1 juta umat gitu loh. Terus kalau mau yang kampus kayak Bu Yosita ini, nah itu nggak ada ininya ya Bu, nggak ada living allowance ya kalau kampus ya? Living allowance-nya untuk student. Nah, untuk student aja, berarti kalau untuk student aja berarti suami atau anak itu kan nggak ada yang menanggung gitu loh. Jadi harus kerja. Insurance saja. Gitu. Nah, tapi kalau LPDP, Mora, kemudian AAS itu ditanggung oleh jadi keluarga sudah ditanggung. Jadi kita enak-enak. Maksudnya suami kerja, saya enak-enak gitu kan tambah jadi gunung berlian nanti kalau pulang kayak gitu loh. Jadi disesuaikan. Kalau Mbak Rosdita belum punya keluarga, kampus cari beasiswa kampus. Nah, beasiswa kampus tuh ada syaratnya, ada yang mungkin juga publikasi. Mungkin loh ya. Saya nggak lihat website itu, soalnya pusing ya lihat website, sudah di sini ngapain lihat website lagi. Makanya tugasnya teman-teman yang masih muda-muda ini hantenglah website itu gitu lah. Nanti kalau sudah dapat laporan ke saya gitu ya. Oh salah, ke Pak Rektor, ke arsip ya. Gitu nggih. Kalau untuk publikasi bersama ya seperti yang dikatakan Bu Yosita tadi, kalau nggak seranah, sefrekuensi itu nggak bisa, malah nanti mendowngrade
Google Scholar kami. Jadi saya sama Bu Yosita juga nggak bisa gitu loh ya. Nggak bisa, kita kan ini ya, nggak matching, nggak apa namanya. Kalau kalau apa dalam ini nggak ada apa namanya, nggak tumbuh etok tutup kalau bahasa Jawanya kan nggak pas gitu loh, nggak matching gitu nggih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mbak Rosdita. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Lilik. Bagaimana Kak Rosdita, sudah terjawab ya semua pertanyaannya? Baik, alhamdulillah terima kasih sudah terjawab Bu Yosita dan Bu Lilik. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Umu. Oke, baik. Terima kasih. Ini mungkin penanya terakhir ya dari Kak Nurul Ainun. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umu untuk pertanyaannya. Salam kenal Ibu Yosita, Ibu Lilik. Jadi mungkin pertanyaan saya mengenai beasiswa pemerintah ya, PDP, MORA, ataupun BPI. Nah, ketika kita sudah dapat beasiswa pemerintah nih Bu, otomatis kan kita sudah tidak bisa apply beasiswa lain, baik itu beasiswa swasta, kampus, atau komunitas. Nah, dalam beasiswa pemerintah itu apakah ada batasan semesternya Bu untuk kita bisa dapatkan beasiswa? Mungkin kalau S2 normalnya misalnya 4 semester. Nah, kalau misalnya lewat dari 4 semester itu, apakah beasiswanya langsung diberhentikan ataukah mungkin ada kebijakan dari pihak pemerintah, pihak beasiswanya begitu Bu? Mungkin itu saja, terima kasih. Mungkin Bu Yosita. Tadi pertanyaan kalau misalnya tidak bisa selesai ya? Ya. Ya, kalau S2 itu wajib selesai ya. Jadi selama 4 semester itu kalau misalnya tidak lulus berarti akan extend beasiswa dan itu bayar sendiri. Gitu. Lalu kalau misalnya S3, nah S3 ini kan sebenarnya dikasih waktu candidature itu 5 tahun dari kampus. 5 tahun dari kampus, tetapi tergantung dari beasiswanya. Jadi pemberi beasiswa itu 3,5 tahun kah, atau 4 tahun kah, atau 4,5 tahun gitu. Kemarin teman saya yang LPDB bisa sampai 4,5 tahun karena nge-lab ya, jadi ke laboratorium karena COVID, jadi terdampak sehingga dikasih 4,5 tahun. Itu akan dibayarkan terus gitu. Kalau beasiswa saya maksimal adalah 4 tahun, tapi dikasih candidature tetap semuanya sama, yaitu 5 tahun masih boleh selesai dalam waktu 5 tahun. Kalau misalnya 5 tahun tidak selesai, artinya kita harus membayar tuition fee sendiri dan segalanya sendiri. Dan 1 tahun itu sekitar 300 juta. 300 juta, iya gitu. Ya. Ya, mungkin bisa saya tambahkan ya. Jadi ya memang kalau PhD kan teman saya ini ada yang sampai 5 tahun, apa tuh namanya, bahkan mungkin lebih juga bisa. Ya disiasati, no. Caranya disiasati. Pokoknya orang Indonesia kan atian ya. Tahu atian nggak? Atian itu apa ya bahasa? Kalau Biosita kan Jogja, jadi tahu ya. Kalau teman-teman ini kan dari Sulawesi kan mungkin nggak tahu ya. Jadi orang Indonesia kreatif ya, dikreatif ya. Gini, caranya begini. Kalau Anda itu merasa 4 tahun PhD misalkan nggak selesai selama 4 tahun, nah mau yang tahun keempat ini Anda cuti dulu. Caranya begitu. Nah, ya tadi kenapa kok tanyanya kok nggak selesai? Oh, mesti selesainya karena kalau sudah dapat beasiswa itu berarti dijamin. Ya bukan jaminan ya, mesti ada seberapa itu ya gagal itu juga ada ya. Maksudnya sininya itu pintar dan juga dia mesti tough, kuat dalam menghadapi challenge kayak gitu loh ya. Nah, misal challenge-nya itu tidak diharapkan, tapi Anda bisa pakai caranya gimana? Ini apa itu namanya? Yaitu mau tahun keempat misalkan di itu Anda cuti dulu. Nah, sewaktu cuti itu Anda bisa nulis, ya kayak sama kan, kayak skripsi itu loh.
Nah, Anda bisa nulis. Nanti ketika Anda cutinya resmi ya itu ya. Nanti ketika masuk lagi pas bayar tuition fee itu, bayar SPP itunya, SPP-nya benar 300 juta itu setahun ya. Nah, itu Anda sudah apa namanya? Tulisan sudah jadi, sudah ini. Nah, Anda siap fighting lagi kayak gitu. Bisa di sini itu cutinya itu 2 tahun kalau PhD ya. Kalau yang master saya kurang tahu ya gitu. Apa namanya disiasati dengan seperti itu nanti insya Allah tepat waktu gitu. Kalau cuti kan nggak dihitung ya Bu Yosita ya. Cuti dihitung nggak? Nggak dihitung, Bu. Nah, nggak Kalau yang dihitung. terdampak COVID, yang master kemarin ada teman yang mendapatkan 1 tahun cuti. Nah, Karena ya COVID betul. ya, mungkin kasus tertentu ya, gitu. Nggih, nggih. Nah, tapi kalau COVID juga nggak bisa kerja, teman-teman ya. Tapi kalau ini sudah nggak COVID gini, Anda bisa extend setahun untuk kerja, untuk kerja sama nulis gitu ya. Jadi nanti tetap dihitungnya 4 tahun, tapi Anda tinggalnya kan 5 tahun gitu loh. Jadi disiasati aja, pinter-pinter aja kita gitu ya. Nggih. Gitu nggih. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Ibu Yosita, Ibu Lili. Mbak Umunya nggak ada ya, Mas Archif? Ya, kemana? Ayo Pak Rektor. Disconnect sepertinya, Kak. Pak Rektor malah. Ya mungkin melihat saya kita. izin ambil alih ya, Kak, biar nggak terlalu makan waktu. Karena tadi udah pertanyaan terakhir juga, mungkin sedikit closing statement dari kedua narasumber sebelum kita ke sesi pembagian pemberian sertifikat ya. Boleh dari Ibu Rosita dulu, silahkan. Oh ya, untuk teman-teman yang sedang berjuang di beasiswa, banyak sekali bekal yang memang harus dipersiapkan dan selamanya untuk mempersiapkan itu tidak semuanya itu mudah. Ya, jadi kalau misalnya mendapatkannya itu dengan perjuangan ya memang itu sudah sangat wajar dan selalu seperti kata Bu Lili tadi ya, libatkan Allah dalam segala hal dan juga restu orang tua dan keluarga itu penting ya, dan mulai istilahnya memulai itu harus dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Jadi fokus dari sekarang untuk saya pokoknya mau beasiswa atau mau studi ke luar negeri gitu. Makasih. Dan Australia ini adalah pilihan yang sangat baik untuk keluarga juga. Makasih. Ya, boleh untuk Ibu Lilik silahkan. Oh ya, closing statement-nya apa ya teman-teman ya? Di sini karena banyak yang cewek ya, kalau saya gini, jangan terpaku pada, wah aku pengen ke sekolah ke luar negeri. Ketika ada yang melamar Anda soleh kayak gitu, terima. Loh iya betul gitu, terima dulu ini loh, apa namanya, berumah tangga dulu, nanti seiring sejalan nanti Anda akan sampai ke sini. Loh saya itu nggak tahu loh, nggak terbayang sampai sini, nggak pernah menggambar sama sekali di sini gitu loh. Ya sudah gitu. Nah, insya Allah nanti anak saya kuliah di sini tahun depan, insya Allah. Sebenarnya tahun ini sih, cuma uangnya belum cukup ya. Nah itu insya Allah tahun depan. Jadi jangan ini kayak artis tuh, wah, aku pengen ini pengen mendirikan ini untaian ini establish dulu. Lah nanti kamu sampai tua ya nggak nikah iya. Jadi nikah itu nanti dengan nikah itu rezekimu akan bertambah gitu loh.
rezekimu akan bertambah, semula 1 nanti jadi 2. Kalau kamu punya anak, apalagi anaknya 10 gitu lah, itu banyak lagi ya, kayak Atta Halilintar itu ya. Jadi saran saya gini, jangan terlalu nanti Anda mengejar beasiswa nanti sampai 5 tahun ke depan, aduh banyak ikhwan-ikhwan yang melamar Anda tapi ditolaki semua, selak pengen ke Australia, enggak begitu. Jadi yang datang duluan ketika baik itu Anda ini terima. Nah, nanti bisa dengan syarat ya, aku mau menikah denganmu asalkan nanti kita ini ya bersama-sama nyari berlian di Australia, kayak gitu ya. Gitu ya, closing statement dari saya itu seperti itu. Jadi jangan terlalu fokus ke sana, nanti Anda ini lupa daratan, ingatnya daratan Australia aja ya. Gitu nggih? Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu teman-teman untuk ya. Closing statementnya. Mungkin sebelum kita mengakhiri, izin untuk memberikan cenderamata ya, meskipun mohon maaf mungkin melalui virtual. Boleh mungkin dibantu share screen. Sambil apakah sudah terlihat teman-teman? Belum. Apa sudah terlihat share screen saya? Ya, boleh mungkin bantu di full screen kan gambarnya. Sambil izin buat teman-teman yang lain untuk tersenyum dan menyalakan kamera, dan untuk kedua narasumber kita juga untuk ini sih, biar nanti screenshotnya agak bagus ya, bukan agak bagus sih, harus bagus gitu. Saya izin menghitung ya teman-teman. Silahkan tersenyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh mungkin untuk sertif kedua. Oke, saya izin hitung. Oke, saya izin hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada kedua narasumber. Tapi karena tadi yang buka moderator, saya izin kembalikan lagi ke moderator. Silahkan, Kak Umu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Arsif yang sudah backup, tadi sempat terkendala di device. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber kita, kepada Ibu Lilik Istiqomah, kepada Ibu Yosita Ratri. Semoga ilmu-ilmu sharing-sharing yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga kita semuanya yang ada di ruang Zoom ini bisa menyusul Kak Lia, Ibu Lilik, dan juga Ibu Yosita untuk ke Australia kuliah di sana. Oke, baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, mungkin Ibu Lilik dan Bu Yesa juga untuk live Zoom ini tidak apa-apa. Ini saya akan ada informasi lagi untuk teman-teman beasiswa hunter yang ada di ruang Zoom ini, bahwa kami akan mengadakan online course How to Master Basic English, Improve Your Skill. Jadi Untayan ini bakal mengadakan kelas lagi bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan diri untuk mengambil beasiswa. Jadi di sini kita belajar online course terkait bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman yang ingin join boleh banget, silahkan bisa isi data diri di Bitly belajar bahasa Inggris bareng. Dan ini kuotanya terbatas, untuk waktunya tanggal 7 September sampai 14 Oktober. Kami tunggu kehadiran teman-teman semuanya di kelas kami yang selanjutnya ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti Festival Beasiswa Untayan ini dari Day One sampai sekarang last day ya. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat. Dari saya cukup sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.